Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan teknisnya saya benahi ya. Barusan nggak jadi baca Quran karena kesalahan teknis. Izinkan saya membenahi kesalahan teknis. Ustaz Deden ke depan, Ustaz Deden. Jangan merasa sendiri ya. Berarti nu merasa sendiri komunitas Kunto Aji. Terlalu lama asik sendiri. Rek itu wae. Yuk, yang bawa Quran elektron ya. Handphonenya dibuka, Quran surat Al-An'am ayat Al-An'am surat ke-6 ayat 94 sampai 95. Dua ayat kita baca karena sesuai dengan tema bahasan kita di sore hari ini. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 94 sampai dengan 95. Saya satu kali, rekan-rekan semua, teman-teman semua satu kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون Sadaqallahul azim. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami, sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat, pertolongan besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh telah terputuslah semua pertalian antara kamu
dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah. Sungguh Allah yang menumbuhkan butir, padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqadz dzakara wal unsa. Segala puji bagi Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Wa ja'ala bainakuma tabi'atan satta. Yang menjadikan keduanya laki-laki dan perempuan itu tabiatnya berbeda. Fadala ba'dahum ala ba'din bittaqwa. Maka saling melengkapilah, catatannya, dengan ketakwaan. Tidak ada yang sempurna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa khalaqnakum ajwaja. Semua sudah Allah ciptakan berpasang-pasangan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam utlubul hawaij fa innal umura tajri bil maqadir. Hadapi, sikapi semua fakta, kenyataan yang dirasakan enak atau tidak mengenakan dengan senyuman. Dan semua akan indah pada waktunya. Kalau belum indah berarti belum waktunya. Utlubul hawaij fa innal umura tajri bil maqadir. Karena semua sudah diatur, semua sudah diukur. Tinggal yakin ke Allahnya yang dimaksimalin. Ini judulnya bikin merinding. Untung geus dikurud bulu pundukna. Jomblo tiba heula. Sharing motivasinya. Di Lauhil Mahfud 50.000 tahun manusia sebelum diciptakan itu sudah ditentukan kesendiriannya, pasangannya, ukuran rizkinya, bahagianya, sedihnya, susahnya, senangnya, termasuk kematiannya, pernikahannya, termasuk tempat kembalinya surga dan nerakanya kelak. Sahabat kaget, ya Rasulullah, kalau toh akhirnya manusia sudah ditentukan maksimal tempat kembalinya neraka dan surganya, termasuk jodoh, bahagia dan sedihnya, lalu untuk apa kami beribadah? Rasul senyum. Jawabannya filosofis banget. Kullu muyassarul lima khuliqalahu. Apapun yang sudah aku ciptakan, aku mudahkan untuk apa dia diciptakan. Jadi sebetulnya ingin keluar dari zona kejombloan mah gampang, sangat gampang. Nyaloba gabung jeung Karang Taruna, minimal boga riungan, tong sorangan wae ngeri. Aya sih positifna, non positifna tina jomblo nya prinsip ekonomi berlaku. Ya, barang murah pasti cepat laku nya, berarti jomblo mah barang mahal. Buktinya nggak laku karena terlalu banyak luka-liku laki-laki yang nggak laku-laku. Maka pemerintah riskan dengan jomblo tiba heula ini. Riskannya gimana? Kalau yang tidak punya rumah tunawisma, tidak punya kerjaan tunakarya, kalau tidak punya pasangannya tunasib. Nyantong tunasib lah, jadi hati lah tuna asmara. Teu bosen gitu wae. Rek gitu wae. Rencanakan kehidupan, tingkatkan iman, kuatkan ukhuwah. Rek gitu wae, wallahu a'lam. Ya.
Da ai jomblo mah motivasinya kadang muncul saking lama jomblonya nerima SMS ti operator ge langsung disikapina teh tahu nomor aku dari siapa nyawa si Veronica itu GR gitu bawaannya teh. Tapi jangan jadi jomblo bodoh, nges jomblo bodoh deh, kudu jadi jomblo cerdas, ngeping ke BBM sawe menusum BBM kan mah ping apa pungpang ping ping ini kaki kenapa tanya kaki enggak nanya aja kaki kamu nggak apa-apa nggak apa-apa bisa jalan bisa kapan jalan sama aku gitu kulit contohan wae era geus kolot tapi nu tragis ti jomblo naon cik mun geus menikah kan siga Pak Epi bangun cium kening istri babe mah nya anu LDR cium foto kabogohna nu jomblo nyium teh ucing ngeri lah out of the zona keluar dari zona kesendirian. Kenapa harus keluar dari zona kesendirian? Dalam Islam tuh 1 tambah 1 tuh luar biasa. 1 kamu, 1 aku, kita berkah. 1 tambah 1 dalam sholat berjamaah 27 loh. Mun sorangan nyakit tuh weh. Ngeri lah. Nya jomblo itu kadang membuat strong, oke, si mental, secara mental ini kan karakter building ya, membangun karakter. Sebetulnya kelebihan jomblo tuh banyak, strong, nya stres tak tertolong. Ngeri lah, ya. Sampai saking lamanya jomblo kita, ada yang nelfon tuh di Jakarta, sutradara film FTV. Lu jomblo nggak? Ngahina orang sih, mana nyaho orang jomblo. Ente ya tawaran jadi pemeran utama sinetron jomblo yang terhina. Nah, asian nelfon orang rek mendalami karakter. Rek itu wae teu bosen. Tapi jangan pesimis, mungkin belum takdirnya, bener nggak? Nu nyebut bener eta geus teu kuat pisan asa kahibur. Kan Allah berfirman, wa khalaqnakum ajwaja. Boleh digeser? Barang siapa yang meluaskan, sok geser. Kasihan masih yang banyak, sok geser. Tafassahu fil majalis. Berluasa-luasalah dalam punurkeun Ustaz Dede netana spandukna lumayan 2 75. Murang kalihna di pangkon, murang kalihna. Sok kasihan yang baru datang. Ternyata populasi jomblo di Bandung luar biasa. Sok ditertibkan dulu. Oke. Wa khalaqnakum ajwaja. Allah ciptakan siapapun sudah ada pasangannya. Jangan berburuk sangka. Ini motivasi buat out of the zona, dari zona kesendirian. Nggak ada keajaiban di zona nyaman. Tadi di Sufah Baitul Mukmin, kenapa orang jomblo? Satu faktor yang paling utama, tidak berani menyatakan untuk menyatukan. Itu penyakit akut itu. Alasannya satu, sian ditolak. Mane mah can ngomong wae geus ditolak. Ku mental mane sorangan. Katakan, mana bogoh tuh ka urang, tuh bogoh teu nanaon neangan ditu sih. 100 batu dilempar pasti aja ada yang kena. Sok papai kabeh awewe di Bandung. Bogoh tuh. Tapi tong ningali umur, pastilah nini madaekeun. Ya. Kira tuh. Kamu jomblo nggak? Nggak, 1 bulan lagi sih nggak. Emang kenapa? Ya kalau kamu mau sama aku bulan depan itu anniversary kita gitu. Loba cara malah kudu dicontohan wae. Betah cicing di Indonesia tuh yang balik ke Garut. Lalemot. Ini tauhid ini. Wa khalaqnakum azwaja. Teu yakin ngana ayat eta?
Sudah aku ciptakan untuk apapun yang aku ciptakan dengan azwaja, pasangan-pasangannya. Rabbana hablana min azwajina. Azwaja, pasangan zauj. Sok naon untuk berpasang-pasangan. Ada langit, ada siang, ada timur, ada utara, ada aya kidul, aya. Berarti aya roro kidul, aya roro kaler. Oh, naon untuk berpasang-pasangan? Ada tangan, ada kaki. Aya bintang, aya bulan. Aya matahari, aya Jogja. Nya benernya? Bener salah saya. Aya hancip, aya drum. Hancip mah jeung drum, dinu maot, dinu hajat jeung drum we. Jadi mun yang boga jodoh drum jadi hancip we. Masih ragu ke Allah. Ya, cuman persoalannya layak nggak diberi pasangan. Kabeh hayang menangna nu jiga Khadijah, nu jiga Aisyah, Fatimah, teu nanaon ngan? Didinya nangis jiga Rasulullah can. Ulin jeung sepion. Ngaca. Ulah ngaco. Ngaci. Beungeut seuseuh. Ku soklin tah halus ide. Bising bajarkeun trik kamera si beungeut kunaon Oke soklin. Cek budaknya juara. Cangkeun ningali beungeut lanceukna jiga hamster. Didinya we keluar nyokot wortel. Didinya we keluar ngising. Tah cek adi urang leutik kan cik berdiri ya. Bising bajan. Tuh kan masih kecil, objektif berarti kalau lihat persoalan. Duduk lagi ya. Sarebi boga tenaga dalam, duduk. Tah, hati-hati terlalu lama jomblo tiba heula cepat keluar karena jomblo mah mudang sare sok salah sikap, salah langkah, salah gaya. Kuduna si beungeut make pencuci muka, beungeutna geus si beungeut teh jadi hideung. Naon? Pake si beungeut make pencuci penghilang keputihan atuh. Jadi geuneuk atuh. Rek kitu wae. Sok minta ke Allah. Nah, ini nih keren nih. Daripada kita ngerumpi nggak jelas, mendingan kita ngobrolin hubungan kita dengan Allah aja. Ternyata itu lebih menyenangkan dan mendamaikan hati loh. Kalau bicara cinta, bicara keinginan, bicara tekad. Kalau cinta tanpa tekad itu hayalan. Kalau tekad tanpa cinta itu kebrutalan. Maka akad rumusnya IMC kuadrat. Akad sama dengan niat plus tekad. Setuju? Sok tulis rumusnya. Akad itu singkatan aku akan datang. Karena cinta tidak cukup dengan menanggalkan, menjanjikan tanggal lalu meninggalkan, itu menyakitkan. Kenapa cinta jarang meninggalkan dan menanggalkan? Karena dibeberat ku budaya. Kenapa nikahnya nggak jadi? Mahal gedungna. Kenapa nikahnya nggak jadi? Can aya budget ke jupa-jupa na pret Akad aku akan datang. Akad sama dengan niat plus tekad MC kuadrat. Karena aku tambah kamu kita. Kita tidak sama mungkin di kartu keluarga, babe. Tapi kita kan bisa membingkai kesamaan di kartu tanda penduduk. Nya jadi sakeluarga tibalik. Kita tidak sama di kartu tanda penduduk, tapi kita bisa membingkai kesamaan di kartu keluarga. Kasus kita tuh sederhana, antara aku, kau, dan KUA. Mau nggak pergi sekarang untuk tidak hanya menyatakan, tapi menyatukan? Mau dibawa kemana hubungannya setelah menyatakan, lalu menyatukan? Kita kan mau berkembang biak, dibarengi dengan berkembang baik. Mau nggak menikah denganku? You want marry me? Take me out Indonesia. Out of the zona. Cuman persoalannya, jomblo juga bisa jadi sebuah kepositifan. Kumaha positifna Ustad? Gunakan kejombloan itu sebagai media untuk kita lebih berprestasi. Budget tidak akan terganggu. Ya.
Jomblo makan sahur ge sorangan, masak sorangan, tuang sorangan, ngunyah sorangan, kenyangnya juga sorangan, mangga mamam. Ya, maka keluar dari zona kejombloan. Tapi ini takdir Allah. Ustaz udah berusaha ke sana kemari untuk keluar dari out of the box, out of the zona, keluar dari zona kesendirian yang sudah melelahkan ini. Tapi Ustaz doa tak kunjung seperti dijawab, belum ada jawabannya. Ya sabar sudah. Tapi positifkan kesendirian ini untuk lebih berprestasi. Seperti tadi MC mengatakan, Muzamil kenapa sold out? Karena berprestasi. Bersyukur Muzamil sudah menikah, minimal saingan berkurang gitu. Berprestasi lah. Nah, karena derajat meningkat ada di iman dan ilmu. Iman, aman, ilmu, subhanallah, meningkatkan derajat. Ada orang buta, kisah tadi di Supah Baitul Mukmin, orang buta tapi hafid Quran. Tapi menang pamajikannya gelis. Dia dekat dengan Allah. Tenang. Ternyata mimpi nu lolong ya sok ngimpi. Nya, anu lolong sarena kumaha? Nya peureum tuh apa ningan? Ali meuli kasur keur naon? Meuli kasur keur sare, nya keur beuntat tuh. Moal di ladangan, Mang. Keur sare meuli kasur. Ser kasur. Sieun tukang kasurna oge. Meuli kasur mah keur beuntat, Mang. Ya. Nah, ini ada orang buta, ini kisah nyata, tapi terus dekat sama Allah. Afdhalu dzikri qiraatul Quran. Sehebat-hebatnya zikir itu membaca Al-Quran. Dan di antara keutamaan zikir yang lainnya adalah ketika kita sering berzikir, rezekinya Allah cukupkan. Maka lihat para ahli zikir, tenang jiwanya, fasilitasnya dipenuhi, kebutuhannya dicukupi. Cukupkan ibadahmu kepada Allah, nanti Allah cukupkan. Dan zikir itu ibadah. Maka kejombloan gunakan untuk menjadi ahli zikir. Malu dong sama mobil aja zikir di Jalan Sukabumi. Kemana mobil ke dikir? Dikir itu namanya. Plesetan udah ngamuksin ya. Zikir, ternyata sih ini ahli zikrullah gitu. Si jomblo ini teh. Tapi tiba-tiba dapat ilham di mimpinya. Pun orang tuanya sama. Ya, kenal nggak Pulan bin Pulan? Itu bapaknya Pulana binti Pulana. Kemana? Ya, aku dapat petunjuk untuk menikahinya. Di mana alamatnya? Diikhtiarilah, berarti ada ikhtiar. Ternyata rumahnya dekat masjid, anak seorang petinggi, cantiknya luar biasa. Dan terewel, terudet, geus geulis, soleha, terudet. Yang datangnya orang buta, tapi hatinya nggak buta. Akhirnya menikah. Ternyata jodoh itu nggak harus dicari, karena memang wa khalaqnakum azwaja, sudah disiapkan. Cuman layak dan pantas tidak untuk menjemput persiapan yang sudah Allah siapkan untuk kita jemput menjadi suatu tentang kita. Maka aku tambah kamu kita. Nah ini kan proses. As-salihun was-salihat, yang dilarang oleh Allah itu surat apa yang wala tankihul musyrikat. Lihat ayatnya. Al-Baqarah. Sudah ada Ustaz. Sudah buka Al-Baqarah. Al-Baqarah 221. Nanti persoalannya jadi dua, jangan sampai kesendirian melahirkan sikap dan melahirkan keyakinan kemusyrikan, atau menikah pun jadi musyrik. Maka menikah adalah wajib, tapi di sini dilarang menikah selama menikahnya dengan musyrik, orang musyrik, dan melahirkan kemusyrikan. Tadi bab akad, jadi nyambung sebetulnya. Tadi disupah bab akad, sekarang bab keluar dari zona kesendirian untuk menuju akad. Jadi ada larangan menikah. Di sini ada larangan. Al-Baqarah ayat 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك
ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnihi وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga, dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Berarti kalau dengan ayat ini melihat kenyataan ketika posisi kita masih dalam kesendirian, itu bukan persoalan, justru itu kebaikan. Maka olahraga yang paling berat ketika Agustusan kemarin apa coba? Perlombaan yang paling menyakitkan ke dada, mengangkat piring di hajatan mantan. Sakitnya tuh benar-benar yang nanti ngebebetkan. Sudah biarkan, berarti itu cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Dan Allah masih banyak rencana yang terbaik untuk jadi kebaikan kita di sisinya. Maka berbaik sangkalah. Daya nama gampang ngukur jomblo mah dengan kapasitas standar ya. Ketika ada orang sendiri ganteng, cantik, tapi makannya sendiri di kafe misalkan, kan semua orang menyangka itu jomblo. Padahalnya loba pisan tinggal ieu luhur handap yakin jomblo. Aya nu kolotna ngahaja nganter budakna bari neangan deui eta ge. Ya. Nah, jadi yang paling bahaya sendiri musyrik. Kenapa? Menikah pun bahas masalah kalau menikahnya jadi musyrik. Maka apa yang harus dimatangkan? Apa yang harus dimaksimalkan? Keimanan, iman aman. Julaibib, kita ulang lagi kisah itu. Sarua aktivis pengajian juga orang di majelis Rasulullah, cicing sebelum pengajian beberes karpet biar yang ngaji nyaman, sampai dia tidak bisa merawat dirinya, terbukti bangetnya saya dijelaskan Julaibib. Tapi ternyata perempuan sekarang pun sama, tidak memilih, tidak memprioritaskan lalaki nu kasep, awewe ayeuna mah darewasa, mending lalaki goreng banget daripada lalaki goreng milik. Punten kareret. Berprestasi mang, karena prestasi lawannya frustasi. Manfaatkan kesendirian untuk bagaimana ketika kita masih di zona itu kita dihebatkan oleh Allah. Nabung kan boga kabogoh mah teu jelas, makanya diharamkan. Udah nabung sampai dapat satu jawaban pasti, dia jodohku, langsung akad. Cash and carry lebih tenang kan, leasing ayeuna mah lieur cash and carry teh ditambahan budgetna. Siga susahnya pernikahan bukan tidak ada calon, tapi kadang kolot nuredet kudu boga imah heula, kudu di gedung ini resepsinya sekian. Itu yang jadi menghambat budaya. Budaya tidak dilarang oleh agama selama budaya itu tidak mempersulit agama. Maka sendiri pun adalah lebih baik selama sendirinya tidak menjauhi Allah. Maka timbullah komunitas yang menamakan dirinya single lillah, jomblo pisabi lillah. Lebih baik tapi tong lillah teuing cangkeh. Siapa tuakan nih mun rek kieu wae malam minggu tong keluar, kalian yang menyebabkan kemacetan karena tidak jelas arah tujuan. Nyoro olakson we ngagandengan, sok tinggal nunjuk insyaallah. Tapi layak nggak untuk dilayakkan? Pantas nggak untuk dipantaskan? Katakan kepada perempuan, aku mencintaimu bukan karena kalian spesial, tapi aku merasa dispesialkan oleh kalian. Kunaon? Doraka nyebut si beungeut ku Soklin.
Ya. Jadi yakin ya, sendiri pun baik. Kalaupun dirasa tidak enak, ini ayatnya nih. Antakrahu say'aw wa huwa khairul lakum. Apa yang kau rasa tidak enak, bisa jadi itu yang terbaik dari Allah. Semakin tidak enak engkau, semakin sadar bahwa aku butuh Allah. Maka di sini bahkan kalau kita udah tahu kenapa dia menterjadikan segala hal yang terjadi pada diri kita, kita bakal bilang Allah so sweet. Tahu nggak? Allah tuh lembut, romantis, ngasih jawabannya teh eksotik, tidak terprediksi tapi nyaman di hati. Udah belum tentu yang dekat dengan kita teh yang terbaik untuk kita. Ini quotes-nya nih. Orang bisa menikah dengan siapapun, tapi sorry to say ya, orang bisa menikah dengan siapapun, tapi sorry to say, orang tidak bisa menentukan cintanya untuk siapa. Betul? Nah, laun. Saat bingung nek nyebut betul kumaha cintana ge can aya. Orang bisa menentukan mau menikah dengan siapapun, tapi tidak bisa menentukan cintanya untuk siapa. Dekati Allah, biar Allah datangkan cinta yang layak untuk kita. Maka tenang di kesendirian selama dekat dengan Allah. Aku tambah Allah cukup, aku tambah Allah tenang, aku tambah Allah miracle, aku tambah Allah amazing, aku tambah Allah unlimited, aku tambah Allah luar biasa. Karena Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Aslina. Nah, aya bayang-bayang tak? Dipegang susah, kita gerak dia gerak, kita jalan dia jalan. Capek mengejar bayang-bayang yang dibayang-bayangkan itu. Bagaimana triknya? Sudah tinggalkan, biarkan bayang-bayang itu yang mengikuti kita. Keren nggak? Dear mantan, maafkan aku yang dulu. Jangan tanya aku di masa lalu. Berprestasi dulu, biarkan prestasi kita yang menjawab dan membuat mereka menyesal. Tigeledug mikiran popotongan mah. Leheng mun bogoheun. Antepkeun cina jeung batur. Nya kan ngeri atuh mun popotongan bareng jeung batur hayang teh bunuh diri. Jeung nu jomblo mah bunuh diri teh lain manehna nu paeh, gantung diri na pohon kadontang kana nu paeh. Saking mengerikannya. Malam Minggu lain malam Jumat ngeri. Malam Minggu nyeri. Jomblo mah aslina. Entak alhamdulillah boga masjid ya. Semangat ke masjid sugan we menang jodoh. Jodoh mah da jalanna lembut, latif. Bisa jadi pulang kajian sendal ketuker. Bisa jadi itu jodoh. Aslina. Tapi tong langsung main kesimpulan. Ustaz, aslina rek menta di sujud sok. Rental namanya. Tikung di sepertiga malam. Berbisiklah kepada bumi, langit pun mendengar. Ya Allah, eta ya Allah nu nyarande kana tihang. Kayak kalau diberi jalanan tiba-tiba balik kajian, patuker sendal, papelong-pelong, ternyata lalaki. Untung gancang-gancang tuh, kamu ya. Oh ngeri. Saya kemarin dari Departemen Sosial Garut dan Majalengka, ketika saya on the street ke Garut, adalah Depsos Bu Yanti namanya dari Depsos Garut. Kajian sing sering di Garut atuh. Kenapa Bu? Garut ngerina kumaha Bu? Banyak komunitas LGBT, sudah 70 pasangan yang terdata. Ustaz mau nggak? Aduh orang teh ya gawean lo banget. Ai lesbi nama teu naon. Ya pas homo aduh. Salapan urang pasien, terapisna sorangan urang, biasanya urang nu kabawa. Jadi kan baheula saya ngaran lain EPP nih, baheula mah keur ngora Ronaldo tapi gawe di salon. Pernah kerja di Kopassus tapi bagian kecantikan. Hati-hati pergaulan, tosrikul tabi'ah, mencuri tabiat. Maka kesendirian ini pun mengancam. Biar tidak terancam, maka dekati Allah yang maha mengamankan dan menenangkan. Bahkan semua itu terjadi di setiap detik hidup kita. Yuk kenali Allah lebih dekat dan cari tahu lebih jauh sok sweetnya Allah ke kita. Allah mah lembut, latif. Jawabannya seperti Julaibib. Cicing aktif di Masjid Istiqomah, tidak terjebak dengan kesendiriannya. Yang penting aku berkarya.
berinvestasi dengan karya, istiqomah dalam satu amal. Akhirnya apa bonusnya? Allah tidak tidur, la ta'khudhu sinatu wala naun. Ditanya ku Rasul, "Beb, geus boga calon can?" "Ah ya Rasul, sanu kersaeun ka abi." Tong kitu. Ada pasangannya. Kan orangnya sok ningalinya mun lempangan BIP, PPJ, TSM, lalakina goreng, awena geulis, tong sirik. Berarti eta lalaki boga amal rahasia. Sering saya emang lihat orang kan sok aya dengki kenanya. Kumaha ya? Kan senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kumaha eta awewe panon daging jadi. Maneh nama geulis gitu, lalakina saya dijelaskeun. Pas lalakina kacai, ternyata kenalin, Ustaz Epi, teh ka dieu da. Aita teh mati rasa. Maksudnya eta si Aana kok bisa teteh mau ke si AA? Tahu nggak ketemu dia di mana? Dia teh orangnya baik banget. Dulu ketemu saya sama sayanya di Cicendo. Jadi panona awewena rusak. Jadi mun hayang nu geulis neangan di Cicendo. Karena mun teu rusak panona nyeri hate ka urang. Da cantang tuh di awewe eta jeung urangnya mantes. Itu mah sudah takdirnya saja. Maka ciptakan amal rahasia seperti Julaibib punya amal. Akhirnya ku Rasul dibawa, ayo ngilu. Tak kudu gaul jeung orang soleh teh. Supaya menang bonus tina kasolehan orang yang kita gauli. Karena Julaibib dekatnya dengan Rasul, mengabdi, berprestasi di masjid, bebersih. Akhirnya diajak ku Rasul ke rumah seseorang. Aktivis pengajian juga. Diketroklah pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sana tuh ka Rasul kadang-kadang suara nage khas atuh set dibuka. Ya Rasulullah, to the point. Fulanah, apakah anakmu sudah ada yang menghitbah? Rasul, dipikirnya Rasul mau melamar. Tapi resiko sebagai seorang murabi. Saya pernah rek ngajodokeun jelema tapi melongna ka urang heula. Rasul mau melamar anak saya. Kira bukan untukku, untuk dia. Kehulanan cenah. Kacida Rasul mah ridho kene ku Rasulnya nya ganteng Rasul mah soleh. Julaibibnya Rasul abdi mah eta alasanana cicing beb cicing ieu mah bicarana keimanan. Mana anakmu? Kaluarlah anakna teh. Ya Rasulullah, maukah kau aku nikahkan dengan Julaibib? Anakna aktivis pengajian beriman. Apa jawabannya? Kalau Allah dan Rasulnya sudah mengatakan suatu, tidak ada alasan aku menolaknya. Dinikahkan dengan Julaibib. Ketika cerita ini diceritakan kepada para jomblowers, kejora kelompok jomblo ceria, Golkar golongan karungha, cerita Julaibib ini lalu jadi motivasi. Ti harita masjid pinuh kudu bebersih, tara marani hayang dibawa ku Ustaz Epi supaya dibikin dibere jodohna. Pret amal rahasia mang kalau cinta setengah mati tikung di sepertiga malam. Cirian set sep mencocok bawa ke tempat sujud. Ta ya Allah nu eta ya Allah. Nu tiung narada yang sholat. Apa meureun ya Allah? Kan Allah mah tarakulem. Sok. Ud'uni astajib. Menta. Kamu mah menta wae pedit, komo mere. Sebut namanya di dalam sujud. Ning eta Ustaz Epi teh jadi ka Raisa, berarti si Harmis leuwih alus doana. Memang saya kerada ngedua tahajud. Makanya disalib ti kiri. Epi teh jelema beca. Kok disalib wae? Ngeklik isana dina Google, nu kaluar gangguan. Pariksa beungeut cek Google goblok. Wudu. Tikung ku doa. Karena cara yang bercinta yang paling asik di doa. Teu kudu dikejar fisik dan cantiknya. Geus tembak, sep langsung bawa ke jero doa urang. Insyaallah nanti Allah yang menggetarkan hatinya. Maka kata Allah, cintakan rasa cintamu kepadaku, nanti aku cintakan, aku goyahkan perasaannya untukmu karena kamu mencintai utuh kepadaku. Iya kana budu wa iya kanas. Cuman persoalannya di tiap kajian saya diberi PR. Coba tips and trick cobaan 7 hari mencari cinta dengan tahajud atau dengan duha. Keluar dari zona kesendirian, capek ninggalin oge. Tong boro maneh nu ninggalin we capek. Aslina
dah yang paeh lalaunan mah tinggal banget jomblo paeh. Teu bosen, teu cangkeu. Saha nu nyarek pernikahan dini? Rasul aja menghitbah Aisyah 9 tahun. Asal dewasa, tanggung jawab nu penting mah. Nah, gimana caranya Ustadz? Dekati Allahnya. Hasbunallah wa ni'mal wakilkan kalau ya Allah pilihkan untukku yang terbaik dari sisi kehendakmu. Allahumma astahiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi kudratika. Tong sok mawa karep sorangan. Da ukuranna geulis mah relatif, ganteng relatif, nu mutlak mah nu goreng. Dan tidak akan abadi. Ana milih pamajikan geulis, tiba-tiba tidak gorkan nu aspal, beak cintana karena targetna ieu. Ku cinta mah ku iman mang, nanti inner beauty geulis mah. Ustaz, bukankah jodoh pasti bertemu? Ya, emang kenapa? Kemarin saya sudah searching, dapat jodoh di sosial media saya, by Instagram. Lalu sudah ketemu, dia meninggalkan aku, nya lah beda jeung nu di foto atuh. Nah foto mah beauty-nya, dia mah bututinya. Nya butut gitu, bututi baheula. Ya. Jadi konsepnya udah ketemu ya. Bikin amal rahasia, terus berprestasi, jaga wudhu biar inner beauty-nya keluar, dekati Allah, negosiasi dengan Allah, karena hanya doa yang merubah takdir. Ikhtiar perbuatan, rezeki kejutan, hanya doa yang merubah takdir. Cuman PR-nya dijalankan nggak? Tati kajian ayana-ayana non hari Minggu sampai ketemu Sabtu, 7 hari mencari cinta, by duha, by tahajud, by syukrul wudhu. Ini kan pernah saya ceritakan kajian di sini zaman di Al-Latif. Saya selalu menginspirasi, mau kecepatan mau percepatan, mau kecepatan mau percepatan. Namun bedana kecepatan yang percepatan beda mang. Kecepatan mah kuka, percepatan mah kupe. Efeknya ge beda. Lebih cepat percepatan daripada kecepatan. Dan Allah maha cepat. Asyari wasari'u, bersegeralah. Tiba-tiba kapikir meureun ieu cara Allah gaweane. Mawa kantong, mawa sepatu, mawa perbekalan, datanglah ke Baitus Syukur ke ujung Berung. Sad, tumben bro, ngirim mondok sad, kataji ku masalah. Dulu saya pernah bahas ini, get married di Al-Latif 2 tahun yang lalu. Ada di YouTube nah, motivasi keluar dari zona kesendirian. Dipelajari merena YouTube teh rada kaharti, datanglah ke pesantren. Sad, menang tuh mondok, sok cia teh. Data dikunci imah saya mah 24 jam. Rek naon kan dia mau ritual sad 7 hari mencari cinta. Saya teh gawe ngeus imah boga nyagin can lunas kendaraan layak cuman satu dalam kehidupan, belum punya pasangan tad. Yang ngeus ritual by duha. Duha lah. Tidak hanya duha, qiraah, sedekah, baca Quran, tahajud, nepi ka bersih saminggu teh. Tapi menjelang titik akhir semifinal 2 hari sebelum finally ritualnya dia ngobrol, Ustaz mana can aya sinyal-sinyal gitu. Makanya providerna naon cek saya teh. Simpati XL Indosat. Si Ustaz mah reung wae. Ya, cek rumus Allah mah fa idza azamta fatawakal Allah. Kalau sudah maksimal ikhtiar serahkan ke Allah. Sabar mang, sabar wa cicing. Geus sabaraha poe genep poe. Sok sekali finally. Sing bener ceurikna, sing bener mental. Subuh habis salat subuh, finishing tah duha waktu cuti sudah habis, nyanggeus. Mana tah eueuh tanda-tanda aku ini tergantung prasangka hambaku, cek Allah. Tong goreng sangka, tungguan. Sad geus maksimal nyangakeun we Allah. Pasrah dia. Pas make sepatu rek balik dijawab ku Allah. Torojo anjing bikang gowo. Tah ce urang teh jodoh satega manya urang kawin jeung anjing cenah. Life by process for progress, don't protest. Lamun hirup hayang sukses tong ngandelkeun kartu askes kudu loba akses, karena sudah menjalin akses dengan Allah dengan duha tahajud. Antakrahu sayian, jangan merasa beriman kalau belum diuji. Namun ujian tina duha saminggu digegel anjing bikang, lain kudu kawin jeung anjing. Bawa ke rumah sakit,
Antakrahu sayyaw wa huwa khairul lakum. Apa yang kau rasa tidak enak, ternyata itu jawaban perjalanannya. Set dibawakan ke rumah sakit, langsung digantung, dikompres ke betadine karena takut apa? Rabiesnya. Siapa yang merawatnya? Keleyeng pakai baju bodas lain kunti. Perawat atuh, perawat mah kan barodas bajunanya. Jo, bari kieu capek. Ah kenapa? Cek perawatna teh. Ieu cenah hayang keluar tina zona kesendirian, ritual seminggu mencari cinta dengan syariah pakai cara Allah di masjid Ustadz Epi, tapi Ustadz Epi na Cilepeung. Epi kan singkatan, emang pika sebelen. Akhirnya saya bukan dapat jodoh, malah digagak anjing cenah. Nggak boleh, dasar ge sok ngaji ke Ustadz Epi teh. Ustadz Epi memang polana gitu. Jangan merasa beriman kalau belum diuji. Tahu nggak jawabannya apa? Teh malaikat tak bersayap yang Allah antar untuk aku. Malaikat juga tahu siapa yang jadi jawaranya. Ternyata berjodoh, ejeng si suster gelis bersih perawat. Sanu tabaka perawat atuh. Ti harita nikah ngondang orang nuhut bah nikah nage. Allah bohong tuh. Caritakeun deui. Jadi motivasi ka barudak. 2 minggu kemudian masjid saya penuh kuno tahajud. Saminggu ewang, tapi poe terakhir suku dikariekeun kabeh. Narungguan anjing datang. Plagian. Beda cerita Mas Bro. Sok sirik wae. Mantak jomblo mati baheula ulah ngarasa sendiri tadi ayatna. Walaqad ji'tumuna furoda, engkau hadir sendiri-sendiri, mumfarid berjamaah lobaan, sendiri sorangan, mufrad aya haji ifrad, haji tamatu. Sok baca deui ayatna, finishing. Kita kembangkan ditanya jawab. Naon sih masalahna jeung cicing we dina sosoranganan? Sok Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Artinya, dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri. Sendiri, sorangan, asalna teh malah eueuh. Tong pesimis dengan kesendirian karena awal kita sendiri, seniman, sendiri tak berteman. Jadi ingat lagu Novia Kolopaking-nya. Sendiri, taya nu nyilakakeun mah, ku kemas air mata di pipi, tak percaya ku yang telah terjadi. Ditinggalkan kekasihnya, memang menyakitkan. Bukan sendiri yang itu, sendiri yang baik menurut versi takdir sendiri. Asalnya oge sendiri. Ustad aya nu kembar sendiri. Eueuh nu kembar terjun tina beuteung indungna bareng, pasti tanggal lahirna beda sedikit. Dan matinya pun berbeda, sendiri-sendiri. Lanjutkan, Ustaz. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami, sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat pertolongan besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah. Awas ketika punya pasangan, kenapa kita sendiri dan didiamkan dalam zona kesendirian? Bisa jadi ketika kita diberi pasangan itu ujian, lalu kita melupakan Allah yang tadinya kita dekat, lalu jadi jauh dengan Allah sehingga musyrik. Atau sebaliknya, ketika kita menikah, lagu sendiri, bujang, ngejomblo, kita dekat dengan Allah. Setelah menikah, konsen jadi lain, lebih prioritas ke istri dan dituhankan istri atau suami. Ini yang dikhawatirkan, tidak paham dengan kenapa sendiri dan kenapa diberikan pasangan. Maka wala tangkihul musrikat. Yang jadi masalah bukan sendiri atau menikahnya, bertauhid tidak kepada Allah. Matakmun Ustadz Epi dipoto nunjuk teh lain nitah ngorong teh. Qul huwallahu ahad, dekati Allahnya, karena aku tamah Allah cukup, nanti Allah yang mencukupkan. Aku tamah Allah tenang, perempuan itu
maskanah, syakinah, penenang. Nanti Allah berikan perempuan atau laki-laki yang menenangkan. Fadfar bidatidin, maka cari unsur agamanya, bukan materinya saja, atau gantengnya saja, atau keturunannya saja. Fadfar bidatidin. Karena pulang mah masing-masing. Maka kata Nabi, ish masyita, silakan mau kamu pilih apa, pilih saja. Fa innaka mayyitun, tapi kamu akan jadi bangkai sendiri kamu pulang. Kul mam ahbibta, katakan apa yang kamu cintai, cintai saja. Fa innahu mufarikuhu bihi, semua yang kau cintai kalau sudah ajalnya tiba, kadaluarsanya datang, dia akan kau tinggalkan. Istri kita jadi janda, anak kita jadi yatim. Nggak ada cinta abadi. Abadi itu kalau dibungkus oleh tauhid. Maka jadikanlah kesendirian itu momen untuk lebih bertauhid kepada Allah, dan itu cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Ya, maka paham ya. Jadi sendiri bukan masalah, tapi kalau sudah mulai merasakan bermasalah dengan kesendirian, cepat niat tambah tekad, jadi akad, cari pasangan. Ngantong rudet, kumaha carana? Nikahi aku atau tinggalkan. Cinta itu tidak cukup dengan sering menyatakan tanpa pernah menyatukan. Cinta itu harus berani menyatakan dengan dasar bertuhan biar bertahan. Tidak cukup dengan menanggalkan, tapi harus mampu menunggalkan. Selebihnya jangan pernah meninggalkan. Setuju? Maka jomblo bukan masalah, karena jomblo bisa jadi cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Manfaatkan kesendirian kalian untuk lebih dekat dengan Allah, sang pemberi kehidupan, pemberi kenyamanan, pemberi kebahagiaan dan ketenangan. Nanti Allah datangkan yang layak dan Allah pantaskan untuk menjadi pasangan kita di tengah-tengah kesendirian kita. Jomblo tiba heula, artinya jadi no problem. Yang penting kita menjadikan kesendirian itu sebagai sarana wahana untuk lebih berprestasi, berbakti kepada ilahi Robi, biar punya investasi yang berarti di akhirat nanti. Karena kalaupun sendiri lalu syahid, Allah siapkan 7 bidadari, 7.000 bidadari ya. Jadi mau cangke ku sendirian nges weh jihad weh mah nya, jihad daripada mati konyol. Asina aing mah kesel, sejodoh pisan kan aya nu frustasinya. Ngaji tara kabogoh hayang, iman goreng, tungtungna mah ngajantakeun ka sieu ditolak. Nganyatakeun ka sieu ditolak. Geus tad aing mah jigana memang jatah ti Allah geus berburuk sangka we. Tungtungna naon? Bunuh diri, ngajeleng ka sumur, pek teh sumurna beling nguku jeung deet. Nu aya jadi bubuk bujur. Geus mang beungeut hancur, bujur bubuk. Jodoh teu meunang, beuki hancur. Ingked aing mah ka jalan tol, mobil ayeuna mah rake sensor, teu jadi katabrakna cekit. Tungtungna hayang paeh da can waktuna, karena rahasia ilahi itu kelahiran, pernikahan, kematian, teu bisa diciptakan. Lalu ngajeleng ka jurang. Nah, bakat ku frustasi-frustasina teu pirah yang boga pasangan. Tungtungna pas ngajeleng ka jurang, ninggang janda nu boga kebon teh. Ngik. Ayo akang cenah ngajeleng teh ningali atuh, kesel aing mah. Kunaon akang cenah frustasi kieu, menangan jodoh teu meunang-meunang. Teu meunang kitu kos teu boga Allah wae. Abi randa Kang geus 3 tahun. Berubah we pikiran. Daek kitu ka akang. Nya boljug lah, boleh juga. Langsung kawin, singkat cerita, geus kawin mah harore ampaeh teh nya. Tungtuna nikah bulan madu, balanya kabor mah iindiaan, mentas teu culang cileungeur kitu mah. Ciciuman bari leumpang, cekir katabrak duanana paeh. Nya geus paeh mah tamat. Ya, jadi bukan ketentuan kita, cuman persoalannya ada kuncian, layak dan pantas kita. Sesegera mungkin kita diberikan bonus yang namanya pasangan untuk mengeluarkan kita dari zona kesendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tad mau nanya, gimana sih hitbah teh Pak Tad? Terus Hakem kalau mah minum heula mah. Kumaha sih hitbah teh gitu Pak Tad? Isbal Hitbah. Oh, iya. Terus kalau hitbah sama tunangan itu apa bedanya Pak Tad? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sad kumaha sih hitbah teh hiji. Sad naon sih bedana hitbah jeung tunangan? Nu kadua we heula nya hitbah mah ku ka jeung ha.
tunangan mah kute hareupna hitbah mah ayo khutbah naon saripi khutbah Jumat di mana berarti naik kanu mimbar terus ngomong hitbah mah ngomong daek teu kawin jeung urang eta hitbah tunangan mah lain ti urang sih tunangan mah tukar cincin tidak ada dalam Islam sok sanajan hitbah teh proses nama tunangan mengikat entong lah mending langsung kawin lah aslina mending nu tere mending nu lemot nges sama sering nganter orang yang mau dihitbah sok di papatahanin na mobil teh mang engke kawin ayeuna kawin naon we syarat kawin terangkeun moal duit teh sabaraha gope cukup nges kiku saya kolotna di lobi gurih harita keneh ya tadi rek hitbah tuntuna dinikahkeun gurih harita keneh nyoy digoreng dadakan 500-an mang eta hitbah tahu bulat geus aya wewena aya wanian penting ieu du yuk nyari hitbah mah ngomong neng nikah yuk akang boga duit ya da syarat nikah mah gampang aya saksi aya wali aya 2 mempelai aya mahar aya ijab sah tadi saya nikahkan Angga sama Rida di Al-Ukhuwah karena mereka punya keberanian yang sama kolotna ridho yes sok penting iya urang mah bahagia na sakieu manehna mah keur Indiaan jadi kawin teh ngeunahna teu sabaraha sih ngan gurihna eta aduh tong boro nuncan nu geus gayang deui aslina ya jadi hitbah mah ngomong tapi hitbah lain tunangan ya hitbah itu ngomong menceritakan maksud right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di mana wa? Dari Racaikek. Wah ngahaja ka dieu? Rek naon? Naik. Jangan balad. Sepi meureun di ditu nya, di dieu mah balad lobanya. Yo, kumaha Mang? Bagaimana caranya? Kan cinta itu fitrah dari Allah. Sedangkan jika masa sekarang misalnya pelajar cinta pacaran itu fitnah. Cara menghindari fitnah meskipun itu fitrah bagaimana Tat? Makasih. Kembali ke fitri. Cinta itu fitrah tapi kadang jadi fitnah, maka arti cinta jadi luas. Ibu Atalia juga bu cinta ya. Cerita indah dan tak pernah ada akhir. Itu cinta, fitrah, tapi cinta jadi fitnah ketika cinta dikatakan licinnya kata-kata. Berapa orang yang terpeleset gara-gara rayuan maut seorang Adam yang ada maunya. Ya. Beb, di dunia ini tidak ada siapa-siapa lagi yang aku miliki kecuali kamu, Beb. Dikawinkeun da aslina teu boga nanaon geus kawinna teh. Boga si bebeb we. Hati-hati kata-kata Mang. Dan jodoh itu tidak pernah kemana-mana keur bobogohan mah ka Paris, Bali, Itali. Geus kawin mah di imah we. Ngeluh atuh pamajikanna teh. Sad si Akang cenah baheula mah keur PDKT teh ngajak ulin ka mana semenjak nikah hampir 15 tahun teu pernah ngajak ulin. Naon ibu nyeri hate? Geruan si bapana meh teu jadi fitnah. Kang kunaon tara ngajak si Ece jalan-jalan? Ustad dulu saya motivasi menikah dia dengan keyakinan kalau jodoh nggak pernah kemana-mana. Jadi geus ngajodoh ieu nya moal ka mana gitu. Nah, ini persoalannya kan dalam masa transisi. Ustad cinta itu kan insting. Setiap manusia, tong boro jelema, binatang pun punya rasa cinta. Tapi menempatkannya itu loh pemirsa. Maka kalau sudah siap, punya tekad dan niat, udah akad. Selesai. Ustaz negara rampang gitu. Terus lawan gampang naon susah. Palingan hirup susah. Karena kata Nabi Allahumma yasir wala. Mas aya calona tanu nyiksa mah teu bisa ngambil keputusan. Sanu nyarek kawin leutik keneh. Iya pemerintah, da ai kawin mah lain perintah pemerintah. Ampun pemerintah. Kawin mah perintah. Perintah saha? Surat An-Nur 32 Sad. Surat An-Nur 32 jawabna ku Qur'annya ame beres urusan. Wantun galeuh teu wantun ulah geuleuh. Ti dituna sakitu teu ngabatikeun. Aslina eueuh kamera. Jadi nu anyar putus mah kan minum-minumnya mun boga iman anyar putus minum-minum. Nya anyar pasea makan-makan, mun mantan dikawin batur nggak makan nggak minum.
وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. Artinya, Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. ada batasan umur di sini yang masih sendiri di antara kamu. Lalu Dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, sudah layak belum? Layakkan diri. Lalu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka. Dibengharkeun ku Allah nu tadina teu boga dispenser geus kawin mah boga tah aslina. Boga poranti moe orok, popoknya asli ku Allah dibengharkeun. Yuk. Dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Iman aman, Islam selamat, nikah perintah Allah. Itu ajaran Islam daripada zina. Tong sieun, urang mah jadi riweuh teh budaya ketakutan. Maka kalau jadi jomblo, jadilah jomblo yang pemberani. Jadilah jomblo yang punya adrenali. Oh, Ustaz, ini istilah baru, jomblo pemberani, minimal berani ngarebut ke bawah batur. Daripada ku si itu lila. Tapi sebetulnya mah jomblo itu pembahagia sih. Pembahagia kekasih orang. Ngeri lah pokoknya. Sok geus aya calona. Geningan misalkan pertanyaan teh sugante geus aya insting cinta mah nggak apa-apa, semua punya rasa cinta. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa.